Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, TNI Angkatan Udara menepis pendapat yang menyatakan bahwa pengecatan warna merah putih pada pesawat kepresidenan mengabaikan keamanan presiden. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Kadispenal, Marsma Indan Gilang Buldansyah menepis pendapat yang menyatakan pengecatan merah putih pada pesawat kepresidenan tipe BBJ-2 mengabaikan keamanan presiden. Kata Indan, saya kira tidak mengabaikan keamanan presiden. Fungsi kamuflase digunakan untuk pesawat-pesawat dengan misi khusus. Keamanan selama penerbangan VVIP dilaksanakan oleh Kohanutnas dengan menggunakan radar pertahanan udara atau HANUT. Pesawat kepresidenan yang digunakan saat ini mulai beroperasi sejak tahun 2014 di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu pesawat diluncurkan dengan warna biru. Soal warna biru, Mensesnek kala itu Sudi Silalahi menjelaskan, soal warna pesawat bukan presiden yang menentukan. Penjelasan Sudi ini juga dikutip oleh situs kompas.com kala itu. Pertanyaan sempat muncul karena pesawat itu sewarna dengan lambang Partai Demokrat asal Partai SBY yang saat itu menjadi presiden. Kini setelah 7 tahun berlalu, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo berencana untuk mengganti warna pesawat tersebut menjadi warna merah putih. Kebijakan ini disorot sejumlah politisi Partai Demokrat. Salah satunya adalah Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra Putra yang menilai anggaran untuk mengecat harusnya bisa dialihkan untuk penanganan kasus COVID-19. Pemerintah kan anggarannya terbatas, utangnya juga luar biasa, ya daripada buat jet pesawat. Lebih baik uang miliaran itu dipakai buat menambah stok oksigen, stok vaksin gratis, stok obat-obatan, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan kemudian malah sibuk membuat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Soal pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih, Istana menjelaskan bahwa hal itu disesuaikan dengan warna bendera Indonesia dan dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI. Selain itu, pesawat Boeing Business Jet 2 itu juga sudah berusia 7 tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Soal anggaran yang dipersoalkan, Istana mengatakan anggaran untuk perawatan pesawat ini sudah disetujui oleh DPR. Pesawat kepresidenan itu sudah 7 tahun, ya. Harus ada perawatan besar, harus diperiksa karena untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian akan dicat juga. Itu yang tadi Abang bilang jadi ribut warna cat, ya. Jadi ada pemeriksaan, kemudian ada perawatan besar, ganti warna dari biru putih ke merah putih. Pesawat Presiden Republik Indonesia merah putih. Perawatan terhadap pesawat termasuk pengecatan terhadap badan pesawat sejauh ini akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Pesawat ini sebelumnya dibeli dengan harga 840 miliar rupiah dan mulai resmi digunakan pada 5 Mei 2014 lalu. Pengecatan pesawat ini sendiri dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas pro kontra rencana pergantian warna cat pesawat kepresidenan, sore ini kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Mensesnek bidang komunikasi dan media Valdo Maldini dan juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore Mas Valdo juga Mas Zaki. Ya, selamat sore Mbak. Sore saya ke Mas Zaki dulu. Sore. Tadi kan di statement sebelumnya Mas Zaki menyebutkan anggarannya harusnya dipakai sama penanganan pandemi COVID-19. Kalau Istana kan menjelaskan sebelumnya bahwa ini anggarannya 2019. Nah kalau dari Demokrat melihatnya hal ini masih kurang tepatkah? Iya, jadi begini Mbak, sebenarnya pemerintah ini menganggap penanganan pandemi COVID-19 ini prioritas atau tidak ya gitu. Apakah pemerintah itu punya roadmap yang jelas atau tidak dalam penanganan pandemi ini gitu. Apakah penting ya dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai gitu loh ya? Anggaran terbatas, kita hutangnya fantastis, tapi kok malah milih memecat pesawat presiden ini? Daripada menambah stok oksigen misalnya, menambah stok vaksin gratis, atau membayar insentif nakes yang selama ini masih banyak pendingannya gitu loh Mbak ya. Yang sangat bermanfaat tentunya buat membantu mereka yang selama ini sudah menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi ini gitu ya.
Oke, kalau kita bicara mengenai katanya sudah dianggarkan, ya. Mohon maaf Mbak, kita sudah punya namanya Undang-Undang Sapu Jagat ya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu ya tentang penanganan COVID-19 di mana pemerintah bisa melakukan refocusing dan kemudian realokasi anggaran gitu ya terkait dengan semua hal gitu untuk bisa dioptimalkan untuk penanganan COVID-19 gitu loh. Janganlah kemudian kita menganggap bahwa 2 miliaran ini atau berapa miliar ini hanya mohon maaf ya, nggak ada apa-apanya gitu. Kebayang dong oksigen itu, satu oksigen aja bisa membantu menyelamatkan nyawa. Kebayang 2 miliar itu kalau dibuat tabung oksigen bisa jadi berapa nyawa yang bisa terselamatkan gitu loh. Kalau kami sih inti dari yang kami ingin sampaikan itu aja gitu loh. Apakah pemerintah ini benar-benar punya prioritas dan fokusnya adalah pada penanganan pandemi di bidang kesehatan gitu. Dan saya tanyakan ini ke Valdo. Apakah gimana? Oke, Gimana? saya tanyakan ke Mas Valdo dulu ya, yang tadi poin pertamanya Mas Zaky. Mas Valdo silakan dijawab. Sebenarnya prioritas atau tidak sih penanganan pandemi? Kalau kata Mas Zaky, mendingan anggarannya dialihkan ke penanganan COVID. Ya, makasih Bang Zaki, makasih Mbak Friska. Ya, pertama kita pengen bilang bahwa ini kan sudah dianggarkan dan kami kira udahlah jangan dipolitisir lah masalah ini karena kan kita masih pandemi. Kita lihat bahwa angkanya menurun bagus, bor Wisma Atlet turun gitu. Semua trennya membaik. Jadi sebenarnya Presiden fokus untuk bangun tidur itu aja Presiden itu mikirinnya bor kok, bukan yang lain-lain. Jadi ini kan sesuatu yang sudah dianggarkan dari lama sejak tahun 2019 untuk perayaan kemerdekaan tahun 2020. Lalu itu ditunda tuh karena pandemi gitu kan. Nah, setelah ada fokus anggaran, tadi yang Bang Zaki sudah sempat bilang juga, anggaran ini harus berjalan dan harus dieksekusi. Jadi ini sudah dianggarkan. Dan kita sebagai sebuah negara hukum, kita kan juga tahu bahwa ada, ya bisa dicek lah semuanya. Kita punya BPK, kita punya KPK gitu. Dan kami pastikan, sekali lagi ingin kami pastikan, tidak ada dampaknya pada anggaran COVID. Gitu. Dan ini tidak melanggar aturan. Jadi kalau ada, silakan ditunjukkan saja buktinya. Sebagai negara hukum, kami kira kita harus patuh ya kepada hukum. Kalau baik semuanya, kita harus jalan terus. Jadi kami berharap ini jangan berpolitik terus, kita tidak dipolitisir. Justru ketika krisis seperti sekarang, gitu, kita harus menggonjot belanja pemerintah, terutama ke sektor yang dianggap strategis, gitu loh. Nah, jadi menurut kami sih itu yang bisa kami sampaikan. Oke, saya tanya ke Mas Zaky. Jangan mempolitisasi katanya Mas Zaky. Nah inilah kemudian mohon maaf ya pola pikir teman-teman di pemerintahan yang sangat kami sayangkan gitu loh. Jadi mereka berpikir kalau ada yang memberikan masukan terkait dengan masalah pandemi atau pengalokasian anggaran untuk fokus ke pandemi itu dianggap sebagai suatu hal politis gitu. Padahal ini masalah kemanusiaan loh ya. Ini adalah masalah nyawa gitu. Ada nyawa seorang bapak teman kita misalnya atau sahabat kita atau ibunya atau adik atau kakaknya gitu. Ini masalah kemanusiaan, ini masalah nyawa. Tapi lagi-lagi setiap kali ada masukan agar pemerintah ada perbaikan dalam pengelolaan pandemi ini selalu dibawa ke arahnya kesannya ini politis. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kami juga. Jadi beliau-beliau di istana sana dan para pendukungnya itu berarti menganggap penanganan pandemi ini politis dong. Padahal jelas enggak gitu. Yang kami berikan. Nah, makanya ini kan kaitannya kemanusiaan. Jadi bukan kami mempolitik. Justru ini masalah kemanusiaan dan lagi-lagi kami ingin loh Bapak Joko Widodo itu kebanggaan kita sebagai bangsa yang merdeka misalnya di Agustus ini adalah tadi bagus angkanya menurun. Tapi kita harapkan bisa lebih menurun lagi. Itu loh hadiah terbesar bagi bangsa ini. Prestasi Bapak Joko Widodo ini bukan mengecat pesawat, tetapi menyelamatkan nyawa rakyat gitu. Ini prestasi yang penting. Masa pemerintah memilih cat pesawat daripada nyawa rakyat? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kami. Nah, Mas Valdo tadi bilangnya nggak gitu gimana Mas Valdo? Iya, kita sih sebenarnya tidak, bahkan Bapak Presiden sebenarnya tidak pernah terganggu ya dengan semua masukan dan kritikan. Justru fungsi partai politik ya silakan dijalankan tentunya, tapi di negara yang demokratis, yang dijamin hak-hak kita untuk berbicara. Namun satu hal, Bang Zaky, apabila kita berbicara tentang pandemi, seperti yang menjadi concern dari Bang Zaky dan Partai Demokrat, fokus pemerintah saat ini ya memang itu penanganan COVID.
yang kita lihat sendiri hasilnya sedikit demi sedikit memperlihatkan hasil kan. Dalam 1 bulan bornya Wisma Atlet itu turun dari 94% menjadi 27,5% gitu. Namun kita memang harus tetap setia dan waspada gitu, bersiap dan tidak terganggu dengan keriuhan yang terjadi gitu loh. Jadi apalagi dengan keributan yang tidak konstruktif gitu. Jika ada yang ingin mengambil manfaat politik ya bagi kelompoknya, ya silahkan aja, itu hak juga sebenarnya. Tapi di tengah perbaikan yang sudah mulai memperlihatkan hasil seperti sekarang, publik akan paham sendiri sebenarnya siapa yang sebenarnya kurang sensitif dan siapa yang sebenarnya sensitif dengan keadaan rakyat. Yang jelas, setiap apapun kebijakan yang dikeluarkan, kita selalu memiliki kalkulasi dan manfaat untuk rakyat. Orientasi belanja pemerintah untuk mendorong produktivitas dan geliat sektor-sektor strategis terdampak pandemi. Mas Zaky mau jawab kayaknya. Ini menarik ini gitu, karena Mas Faldo tadi menekankan gitu kan. Ya, masyarakat bisa menilai sendiri siapa yang sensitif dan siapa tidak sensitif terkait masalah pandemi ini. Nah, kalau misalnya anggaran jet pesawat itu diutamakan dari pengadaan oksigen, obat, dan kemudian vaksin gratis misalnya, kan kita tahu nih banyak loh sekarang lagi pada kosong vaksinnya. Ya, mau vaksin kedua banyak yang kosong gitu loh ya. Di berbagai daerah silakan dicek aja Mas Faldo ya. Kemudian oksigen itu masih menjadi langka loh. Bor Wisma Atlet itu kan satu indikator, tapi masih bagaimana dengan bor di rumah sakit besar, entah di Jakarta. Enggak, iya itu signifikan di Wisma Atlet gitu loh. Tetapi coba diperhatikan di berbagai rumah sakit besar, entah di Jakarta, di Jogja, di Bandung. Silakan dicek aja. Ingat di bulan Juli kita ada hampir 50.000 nyawa yang hilang ini ya, rakyat Indonesia ya, yang berduka karena saudaranya, bapak ibunya kemudian meninggal. Nah, maksud kami justru di sini seharusnya pemerintah melihat sensitivitasnya. Kebanggaan itu bukan dari jet pesawat gitu loh. Kebanggaan itu adalah kalau kita bisa lebih drastis lagi turun nyawa yang meninggal rakyat Indonesia ini. Kalau kita bisa menyelamatkan nyawa rakyat, kalau kita bisa semakin mengurangi jumlah orang yang positif COVID. Mohon maaf ini, tetapi ingat ya, positivity rate-nya itu masih tinggi loh gitu. Oke, kita akan bahas soal ini Mas Zaky, soal sensitivitas anggaran yang jadi permasalahan Demokrat, atau saya juga mau tanya lagi ke Mas Zaky, jangan-jangan juga yang jadi sensitif karena catnya dari biru ke merah berubah. Kita akan bahas ini di Kompas Petang. Saja dah, lagi.